Itu kalau sudah menyimpang, ya, membuat kita lalai jauh kepada Allah, nah itu nggak bisa disebut dengan self healing. Ya, ibu-ibu ya, luar biasa, insya Allah. Yang kedua, self healing dalam Islam yaitu dengan zikir. Dan zikir ini juga, kalau dalam tafsir Taisirul Karimur Rahman ya, Imam As-Sa'di mengatakan zikir itu, jadi zikir itu ditafsiri dengan dua hal. Jadi ada dua bentuk zikir. Pertama, zikir yang bentuknya itu seperti membaca tasbih, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau kalimat tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu zikir yang biasa sering kita lakukan. Jadi zikir itu macam-macam, Bu, bukan cuma subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Setiap yang mengingatkan kita kepada Allah itu zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikir semuanya. Ya, jadi model bentuk zikir yang pertama tadi kalimat takbir, tahlil, tasbih, atau juga merutinkan kalimatullah, ismul jalalah ya, lafzul jalalah, Allah, 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 Allah. Walaupun ibu, walaupun ibu tiap hari zikirnya nggak lengkap, cuman Allah saja, tapi dirutinin, itu sudah masya Allah. Allah, 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 Allah. Itu sudah mengingat Allah. Penyucian jiwa itu dengan zikrullah. Ya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir ngingetin kita sama Allah. Ibu bilang, Bu, Ustazah, saya kayaknya tenangnya bukan cuma lagu zikir deh, tapi saya kalau dengerin lagu-lagu romantis sedih, saya tenang tuh. Itu zikir apa bukan tuh? Itu nggak masuk. Apalagi kalau lagu-lagunya itu adalah lagu yang tujuannya tuh bukan kepada Allah, tapi dengan makhluk. Ya, aku mencintaimu katanya, aku tidak bisa kehilanganmu. Itu macam-macam tuh ya. Nah itu kan dengan sama makhluk, maka itu bukan zikrullah. Itu kalau sudah menyimpang, ya, membuat kita lalai jauh kepada Allah, nah itu nggak bisa disebut dengan self healing. Ya, ibu-ibu ya. Jadi self healing itu salah satunya zikir, dan bentuk zikir yang pertama kata Imam As-Sa'di tadi kalimat takbir, tasbih, tahmid. Jadi lagi lihat gunung, lagi lihat bintang, bulan, keindahan alam, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Tuh. Nah, itu zikir yang harus dibaca ya. Itu bentuk zikir yang pertama. Yang kedua, bentuk zikir yang kedua itu ketika kita merasakan ketentraman hati saat mengetahui makna-makna dan hukum yang terkandung dalam ayat Quran. Simpelnya, kalau zikir yang pertama adalah kalimat tasbih, takbir, tahlil, dan lainnya, maka zikir yang kedua adalah qiraatul Quran, baca Quran. Jadi baca Quran itu juga disebut dengan zikrullah, ya, sebagai bentuk amalan mengingat Allah. Jadi baca Quran itu bukan sekedar kita ngerasa saya muslim kudu baca Quran, enggak. Orang kalau sudah di titik sulit hidupnya, kembali ke Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kebiasaan baca Quran, mencari ketenangan dalam Quran itu harus dibiasain, Bu. Kata Imam Al-Ghazali begini, at-ta'atu illam tudawam dabalats. Ketaatan itu kalau nggak dipupuk, disiram, dijaga, dabalats, layu kering. Ibu punya pohon, tanaman, bunga. Itu kalau seminggu ibu tinggal, nggak disiram, mati nggak? Nggak dikasih pupuk, kering nggak? Kering, mati, dabalats. Bukan cuma tanaman, manusia yang harus dikasih makan, roh ini harus dikasih makan, dan makanan roh adalah taat. Maka kalau roh nggak pernah dikasih makan, ketaatan nggak pernah dikonsistenkan, diistiqomahkan, dabalats, maka rohnya layu, kering hatinya. Bagaimana ciri hati yang kering, roh yang layu, kosong dari ketaatan? Salah satu cirinya adalah sulit menerima nasihat. Yang kedua, lebih mudah melakukan maksiat. Yang ketiga, dia nggak sedih kalau ketinggalan beramal solih. Itu tanda rohnya sudah kering, layu. Maka ketaatan harus dikonsistenkan, kata Imam Al-Ghazali. Kalau enggak, dabalats, kering, layu, bahkan sampai mati. Nih, Ibu nih, ngaji. Bu, Ibu, enakan ngaji apa nonton sinetron? Nah, enakan ngaji apa lihat sinetron apa yang lagi namanya Ikatan Cinta? Enakan nonton, Ustazah, sambil tiduran, nyemil, nyantai di rumah gitu ya. Kadang-kadang nonton sinetron dia ngomel sendiri, dia nangis sendiri. Ini kan kadang-kadang kita lebih senang disibukkan dengan perkara duniawi daripada ukhrawi. Ngaji itu males, Bu, capek. Tuh dengerin ceramah kan capek. Ibu dari tadi ada yang nyender, geser kanan kiri, lonjol sila, ganti ngerobah kaki. Kan capek ya, Bu ya? Ada yang asam uratnya kambuh, rematiknya kambuh, hatinya udah ngedumel. Ustazah ceramah sampai jam berapa sih? Capek, lelah, cuman kalau nggak dipaksakan, cek orang Sunda nama,
Kalau nggak bismillah Allahumma paksakan, maka makin lambat, makin larut, makin sulit untuk melakukan amal soleh.